Selamat sore, kembali lagi bersama saya. Nama Justina Siman, NIM 180 30 30 172, kelas Sosiologi D semester 6. Jurusan Sosiologi, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas makalah yang berjudul Ciri dan Unsur-unsur Penelitian Kualitatif. A. Karakteristik ciri-ciri penelitian kualitatif. Adapun ciri pokok metode penelitian kualitatif ada 5, yaitu antara lain: 1. Menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif berupa lingkungan alamiah. Kajian utama dalam penelitian kualitatif yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kondisi dan situasi sosial. 2. Memiliki sifat deskriptif analitik. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumentasi, analisis, catatan lapangan, dan disusun peneliti di lokasi penelitian, bukan dalam bentuk angka-angka. Peneliti melakukan analisis data dengan memperbanyak informasi, mencari hubungannya, membandingkan dan menemukan hasil atas dasar data sebenarnya. Hasil analisis data berupa pemaparan yang berkenan dengan situasi yang diteliti dan disajikan dalam bentuk uraian narasi. 3. Bersifat induktif. Penelitian kualitatif diawali mulai dari lapangan, yaitu fakta empiris. Peneliti terjun langsung ke lapangan, mempelajari suatu proses penemuan yang terjadi secara alami dengan mencatat, menganalisis, dan melaporkan serta menarik kesimpulan dari proses berlangsungnya penelitian. Hasil temuan dari penelitian lapangan dalam bentuk konsep, prinsip, teori dikembangkan bukan dari teori yang telah ada. Penelitian kualitatif menggunakan proses induktif, artinya dari data yang terpisah-pisah namun saling berkaitan. Yang keempat, mengutamakan makna. Makna yang diungkapkan berkisar pada persepsi orang mengenai suatu peristiwa yang akan diteliti. Yang kelima, mencakup kegiatan yang terencana dan sistematis. Penelitian yang dilakukan harus bisa dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, kegiatan dalam penelitian harus disusun dengan metode ilmiah yang sistematis, terencana, serta tepat sasaran. Yang keenam, menggunakan analisis analogi. Data yang terkumpul dalam pelaksanaan penelitian harus dianalisis lebih lanjut. Proses analisis tidak dapat sembarangan dilakukan, harus didasari dengan teori yang sudah dipilih sebagai landasannya. Yang ketujuh, bersifat ilmiah atau empiris. Bersifat ilmiah atau empiris. Penelitian yang dilaksanakan harus bersifat ilmiah. Itu berarti objek bisa diteliti dengan menggunakan metode ilmiah tertentu, serta harus benar-benar terdapat di lingkungan masyarakat. Yang ketujuh, proses pencarian data dilaksanakan secara objektif. Proses pencarian data dilaksanakan secara objektif. Pada saat melakukan penelitian sosial, peneliti harus mampu bersikap secara objektif. Hal itu berarti tidak memihak atau mempunyai kecenderungan dalam membela pihak tertentu. Yang kedelapan, proses penelitian dilakukan secara berkelanjutan. Pada saat melakukan penelitian, membutuhkan proses tidak dapat dilakukan secara instan. Oleh karena itu, perlu adanya penyusunan rancangan penelitian ataupun proposal penelitian guna memastikan proses penelitian tersebut berlanjut atau kontinu. Yang kedelapan, memerlukan manajemen waktu. Manajemen waktu dibutuhkan pada saat melakukan kegiatan penelitian sosial. Manajemen waktu juga nantinya akan mengarahkan peneliti
dalam mengestimasi waktu yang dibutuhkan pada saat melakukan penelitian. B. Unsur-unsur dalam penelitian kualitatif. 1. Latar belakang masalah. Bagian ini bersifat tentang fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat yang mendukung permasalahan penelitian. Di dalam latar belakang masalah juga harus diuraikan mengenai alasan yang mendasari dipilihannya suatu masalah tertentu untuk diteliti. 2. Perumusan masalah. Dalam penelitian, masalah merupakan hal yang sangat penting dan merupakan jiwa dari sebuah penelitian. Masalah harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga merangsang untuk berpikir. Masalah dalam penelitian harus mendorong pemahaman yang lebih mendalam, fundamental, prinsipil, dan kausal. Pemilihan masalah serta perumusannya mempengaruhi seluruh penelitian. 3. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan keinginan peneliti untuk mencapai suatu dalam penelitiannya. Yang keempat, batasan konsep. Batasan konsep dimaksudkan untuk memberikan batasan pengertian terhadap istilah atau variabel yang digunakan, baik dalam judul, rumusan masalah maupun tujuan penelitian kebenarannya dalam penelitian. Yang keenam, hipotesis. Hipotesis adalah suatu pendapat yang sifatnya masih sederhana atau sementara yang harus dibuktikan. 7. Metodologi penelitian. Dalam suatu rancangan penelitian, metodologi penelitian ditulis sebagai pedoman bagaimana kita melakukan penelitian, mulai dari kegiatan berpenelitian, pemilihan metode dan instrumen penelitian, cara dan alat pengumpulan data, serta pengolahan dan analisis data. 8. Sistematika penulisan. Dalam bagian ini, peneliti hanya menampilkan tulisan beberapa bab yang akan digunakan dalam penulisan laporan hasil penelitian. Baik, Pak.